Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Chiyo-chan no Sugakuro. Anime ini rilis tahun 2018. Genrenya komedi dan seinen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Film diawali dengan seorang perempuan bernama Mia Mochio. Dia kelihatan lagi terburu-buru mau pergi ke sekolah. Karena udah terlambat, ketika mau jalan cepat, jalannya ditutup. Dikarenakan lagi diperbaiki jalannya. Terpaksa dia harus muter. Tadinya dia punya ide buat naik tiang listrik. Tapi dia kagak mungkin melakukan seperti di dalam game. Sebelumnya dia terlambat karena bermain game sampai pagi. Jadilah seperti itu. Pas mau jalan lama, tiba-tiba dia balik lagi dan menggunakan cara tadi, yaitu menaiki tiang listrik lalu berjalan di atas genting dengan santai. Udah macam assassin ini bocah. Setelah lama berjalan, dia baru sadar kalau dia macam assassin. Ketika dia memperagakannya, tiba-tiba ada orang yang membuka gorden. Chiyo auto ngumpet dong. Orang itu mau menggosok gigi. Awalnya sih aman-aman aja. Tapi makin kenceng, air liurnya mulai menetes. Untungnya kebantu sama kacamata miliknya. Namun tak lama, si bapak batuk. Menyesal dah, udah banyak gaya di atas genteng. Terus dia meneruskan perjalanannya lagi. Kini sekolahannya mulai terlihat. Tak lama Chiyo udah pengen turun karena takut macam tadi lagi. Namun situasinya tidak berpihak sama dia. Di sekelilingnya banyak orang yang berlalu lalang. Dia takut ketahuan turun dari atas sana, nanti dikatain monyet. Dan dimasukkan ke dalam medsos, bisa bahaya. Tak berselang lama ada bocil nangis karena balonnya nyangkut di pohon. Sebenarnya Chiyo bisa bantu, cuma ya itu dia malu. Terus ada bapak-bapak kantor dimintai pertolongan. Tapi bapak tersebut menolaknya. Dia sangat songong dengan kekayaannya yang membuat si Chiyo pengen melakukan sesuatu sama orang itu. Di sekitar dia cuma ada kerikil dan batu, alhasil Chiyo menirukan apa yang dia mainkan di dalam game. Dia melemparkan batu ke si bapak itu. Ketika berlindung, Chiyo langsung menginjaknya sehingga dia bisa nyebrang dan selamat tanpa ketahuan. Berbarengan dengan bapak itu yang langsung mimisan ketika diinjak sama si Chiyo. Beserta balonnya pun jatuh diambilin sama si Chiyo. Tak lama akhirnya Chiyo bisa turun juga. Dia turun di tempat parkiran gitu. Terlihat aman-aman aja, tapi pas dia keluar dari sana ada orang yang menatap si Chiyo terus. Ternyata dia keluar dari parkiran hotel cinta. Taulah hotel itu dipakai buat apaan. Auto diposting lah sama orang itu. Lalu Chiyo bergabung dengan murid yang lain. Dia udah aman sekarang. Tapi pas masuk, ada murid lain mengetahui ada siswi yang habis dari hotel cinta. Si guru auto mencari rumor tersebut. Dia bakalan menghapusnya biar tidak menyebar. Besoknya Chiyo kembali sekolah. Kali ini dia berangkat lebih pagi. Rasanya beda banget kalau berangkat pagi. Di depan zebra cross terdapat si Hosokawa yang menyapa entah ke siapa. Si Chiyo bingung, ini orang nyapa ke siapa? Secara si Hosokawa ini orangnya populer. Kumpulnya juga sama orang-orang yang populer lagi. Masa iya dia nyapa ke orang cewek cupu macam Chiyo? Dia takut kalau dibales nanti kegeeran dan juga takut kalau itu nyapa orang yang ada di belakangnya. Alhasil dia memilih untuk pura-pura terjatuh ke tempat sampah. Pas dilihat ke belakang kagak ada orang. Si Hosokawa ini emang nyapa si Chiyo. Terus akhirnya mereka pun jalan menuju ke sekolahan bareng. Namun Chiyo merasa canggung mau ngomongin apaan. Mereka saling diam seperti itu. Mau nanya tentang eskul pun Chiyo canggung macam itu. Tak lama ada temennya si Hosokawa. Ini kesempatan si Chiyo buat menghindar. Karena kebetulan di sisinya ada toko. Alhasil dia menggunakan jurus di dalam game untuk cepat masuk ke sana lalu masuk toilet biar aman. Chiyo pun menunggu si Hosokawa biar pergi duluan. Setelah lama menunggu, akhirnya dia pun keluar. Dia merasa kalau Hosokawa udah pergi. Chiyo baca-baca buku dulu sedikit. Nah di sana ternyata Hosokawa belum kunjung pergi. Pas disamperin dia tahu kalau si Chiyo pergi ke toilet. Makanya dia tungguin. Chiyo baru sadar kalau Hosokawa beneran pengen temenan sama dia. Dan Chiyo juga sebenarnya pengen temenan karena malu dia pun lari duluan.
Tapi karena si Hosokawa ini ikutan eskul lari, dia bisa mengejar si Chiyo. Sampai akhirnya dia sampai. Inilah kesempatannya buat membalas sapaan si Hosokawa tadi. Namun pas Chiyo mengatakan itu, yang ngedengerinnya malah cowok yang berada di depannya. Sedangkan si Hosokawanya udah jauh. Alhasil si Chiyo pura-pura bersin aja dah. Singkat cerita, Chiyo kembali bergadang bermain game dikarenakan dia dapat pesan tantangan buy one sama seseorang. Alhasil dia jabanin yang ujungnya dia kalah. Lawannya itu menggunakan cheat. Di tengah perjalanan, lorong yang mau dia lewati terhalang sama motor dan juga pemiliknya. Udah pasti itu adalah geng motor. Di situ juga ada bapak-bapak yang mau lewat. Hingga akhirnya mereka bertabrakan dan kagak mau ada yang ngalah. Karena maksain, akhirnya si Chiyo kakinya terkena knalpot, auto menjerit dah. Kagak kuat menahan panasnya. Orang itu yang tadinya diam karena berisik, dia pun berdiri dan hampir aja menghajar si Chiyo. Si Chiyo cuma bisa tertawa ketakutan dan orang yang tadi malah kabur dan kagak sengaja. Di situ si Chiyo menghajar geng motor tersebut hingga terjatuh. Dia merasa beruntung, tapi salahnya dia adalah malah memindahkan motor yang menghalangi jalan tersebut. Bukannya membantu, kini motornya malah terjatuh. Situasinya jadi buruk lagi. Chiyo udah kagak tahu lagi harus bagaimana. Sedangkan orang itu udah terbangun kembali. Dia pasti dihajar habis-habisan. Hingga akhirnya dia menggunakan hayalan gamenya lagi. Chiyo macam orang yang kuat dan overpower di sana. Memberi nasihat kepada orang tersebut. Chiyo mengaku namanya Bloody Butterfly. Yang mana itu nickname di dalam gamenya. Orang itu kagak mau kalah dan percaya aja dengan omongan si Chiyo yang sok menceramahinya. Hingga ujungnya orang tersebut dibuat kena mental sama omongan si Chiyo ini. Dia pun meminta maaf dan mengantarkan si Chiyo ke sekolahan. Lumayan, tumpangan gratis. Di sana orang-orang dibuat kejang-kejang dengan kedatangannya, apalagi gurunya yang mempertanyakan si Chiyo. Dia ngaku kalau dia itu murid baru. Besoknya dia kali ini berangkat bersama temannya bernama Manana. Di perjalanan di sana mereka berdua melihat orang yang lagi pacaran. Yang kebanyakan itu kelas 1 SMA. Yang mana orang-orang itu cuma cinta monyet doang. Kalau di dalam game mah orang-orang itu masih pemula atau masih noob. Mereka berpacaran langsung tanpa pikir panjang. Padahal dia sendiri kagak laku anjir. Dia sirik sebenarnya. Tak lama ada si Hosokawa bersama cowok juga. Mereka terlihat sangat dekat. Yang membuat si Manana greget dan iri tentunya melihat kedua orang itu. Hingga akhirnya Hosokawa dibawa ke gang gitu yang membuat Chiyo dan Manana curiga. Manana dengan polosnya pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ini kesempatan dia mencari gosip tentang murid populer. Chiyo pun mau ikut. Di sana mereka berdua mencoba perlahan mengikuti si Hosokawa. Sampai akhirnya mereka melihat kalau si Hosokawa ini ditembak. Tapi Hosokawa menolaknya. Karena dia mau fokus sama eskul larinya. Hosokawa meminta orang itu untuk tidak membencinya. Si cowok itu pun menanyakan teman si Hosokawa yang bisa merekomendasikannya kepada cowok itu. Nah di sana si Hosokawa secara mengejutkan menyebut nama Chiyo untuk bisa cowok itu dekati. Lantas Manana langsung kecewa, dikira mereka senasib. Padahal Hosokawa dan Chiyo udah temenan. Di posisi seperti itu, si Chiyo hampir ketahuan sama si Hosokawa. Apalagi dia baru aja dipandang baik sama si Hosokawa. Karena kagak mau ketahuan, mereka berdua bertingkah macam lagi ciuman. Di situ pun Hosokawa langsung lewat. Untungnya ciuman mereka kagak kena. Tapi si Manana ini lebay. Katanya kena sedikit. Anjir lah, temen dajal. Keesokan harinya tanpa diduga, Hosokawa dan Manana berangkat bareng bertiga sama si Chiyo. Sebelumnya mereka bertemu ketika mau sama-sama nungguin si Chiyo. Alhasil di situ Chiyo merasa mimpi bisa berangkat bertiga seperti ini. Namun tiba-tiba aja yang bikin kagak enak, si Manana dengan santainya menanyakan keperawanan si Hosokawa. Tapi Hosokawa menjawabnya kalau dia pacaran aja belum pernah. Manana juga sedikit menyinggung sama kejadian kemarin. Emang teman somplak kayak gini. Terus kali ini si Hosokawa yang nanya kepada si Manana. Tentunya mereka belum pernah. Ya karena kagak laku intinya. Pas ditanya kisah kedua orang itu kagak kompak. Si Chiyo bilang enggak, si Manana pernah. Pernahnya dia waktu SMP sama anak kuliah, anjay mantap. Dari situ Manana dan Hosokawa manjang nah obrolannya hingga melupakan si Chiyo yang masih di belakang.
Chio paham kalau si Manana ini berbohong biar bisa lebih dekat lagi sama si Hosokawa. Dan bisa nantinya dia ke bawah-bawah populer. Tak berselang lama karena kesotawannya si Manana, dia salah menyebut orang yang ada di depannya. Padahal si Hosokawa udah kenal dengan orang itu. Dia murid daripada si Hosokawa ini. Apalagi dia seorang direktur. Di situ Manana stroke kagak bisa ngapa-ngapain. Dan Hosokawa kini lebih dekat dengan direktur tersebut. Lantas Chio pun senang melihatnya menderita. Lalu dia kasih sedikit ejekan kepada si Manana ini. Tapi hati Chio baik, masih mengajak si Manana untuk berteman kembali. Setelah lama dipikirkan, Chio baru ingat bisa jadi orang yang tadi bukan direktur. Pas dicobain ternyata memang bukan direktur. Dia berbohong supaya bisa diajarin sama si Hosokawa terus. Hosokawa kagak masalah. Dia pun pernah seperti itu, yang penting larinya kagak bohongan. Lalu dia mengajak yang lainnya untuk lari. Akhirnya mereka berempat lari bersama-sama. Singkat cerita, Chio yang lagi tenang-tenangnya berangkat sekolah dikagetkan dengan geng motor. Di sana Chio pun cuek dengan itu, tapi pas mau pergi ada yang memanggil nama Bloody Butterfly. Yang tahu nama itu adalah geng motor yang kemarin dia kalahkan. Dia adalah Ando yang lagi memberitahu anak buahnya kalau dia mau berhenti dari geng tersebut. Karena setelah dia dikalahkan sama cewek kemarin, dia mikir kalau geng tersebut cuma mainan doang. Tapi anak buahnya kagak percaya kalau ada orang yang bisa mengalahkan si Ando ini. Mereka pengen ketemu dengan orangnya. Di sisi lain, Chio malah jijik mendengar pujian dari si Ando. Hingga akhirnya dikala mereka pengen ketemu Chio pun datang dari belakang yang membuat si Ando terkejut. Anak buahnya yang melihat penampilan si Chio biasa aja, kagak ada garang-garangnya. Lalu Chio mengajak si Ando ngobrol empat mata. Alhasil dia pun mau. Nah di belakang sana Chio terus terang aja kalau sebenarnya dia cuma seorang siswi SMA biasa. Kemarin itu dia cuma meniru-niru yang ada di game yang sering dia mainkan. Dari situ si Ando pun malu udah kalah sama bocah cupu. Apalagi ini ditipu pula kalahnya. Dari situ dia agak sedikit kesal sama si Chio. Hingga dia membenturkan kepalanya ke tembok. Tapi dia berasa senang bisa keluar dari gengnya. Walaupun ada sedikit malu juga soalnya dia udah cerita sama anak buahnya. Ando mulai menyadari kalau nama Bloody Butterfly itu sangat jelek. Lalu dia mengajak si Chio untuk menemui anak buahnya. Sesampainya di sana si Ando pun pura-pura kalau dia dikalahkan sama si Chio. Dia menakut-nakuti anak buahnya supaya takut kepada si Chio. Dikala yang lain pada ketakutan, ini satu orang masih penasaran. Alhasil sama si Ando disuruh untuk kabur, barulah dia ikutan kabur. Mereka kagak bisa disebut geng motor kalau pada takut macam itu, apalagi motornya sampai ditinggalin. Setelah kejadian itu, pas Chio jalan bersama Manana, dia menanyakan orang kemarin yang dianterin sama motor dan ngaku-ngaku namanya Bloody Butterfly. Manana berasa familiar dengan nama tersebut, tapi si Chio pura-pura kagak tahu. Keesokan harinya mereka berdua ngomongin tentang main game, yang mana si Chio semalam habis belajar gerakan dari sebuah game. Chio pun menggerakkan tubuhnya macam di dalam game. Karena kesal Manana serang, tapi si Chio langsung refleks menahan si Manana. Sebenarnya si Chio ini udah cocok ikutan olahraga. Cuma dia takutnya serius nanti dia disuruh ikutan turnamen. Nah ini yang dia kagak mau, jadinya dia males-malesan kalau soal gituan. Tapi kalau soal gerak-gerakan game dia bisa. Di situ dia kembali memberagakan gerakan game lagi, kayak gerakan kabadi yang membuat si Manana ngakak. Katanya dia cocok masuk eskul kabadi. Padahal si Chio kagak pernah ikutan, aturannya aja dia kagak tahu. Tak lama Hosokawa datang bersama kakaknya yang mana dia tahu aturan main kabadi. Dia ngerti itu orang berdua kagak lagi ngejekin kabadi. Jadinya sama si kakak itu mau dikasih tahu aturannya sembari terpaksa menerimanya. Setelah di tempat yang cocok, kakak tersebut mulai memperagakan cara mainnya. Pokoknya kalau ketangkep kalah weh. Gak ngerti lah Mimin juga. Ketika udah dikasih tahu, dia ngajakin buat main. Akhirnya si Manana maju pertama. Baru juga dia maju langsung kalah dengan cepat. Chio melihat kalau caranya itu kagak macam dia meluk si Hosokawa. Terus kini giliran si Chio. Ketika dia mulai, Chio mulai tertarik sama eskul kabadi ini.
Tapi kalau dia ikutan, pasti diomongin terus sama teman di sekitarnya. Lalu si Cio pun mulai serius, walaupun dia kagak minat. Dia bakalan mengeluarkan betapa hebatnya mode gamers. Akhirnya dia keluarin mode tersebut dan terbukti dia berhasil membuat mereka bunuh-bunuhan sama temannya sendiri. Dan posisinya itu yang paling kagak enak. Dari sini Cio yang menang, si kakak masih belum melepaskan tangannya dari sana. Terus Cio mengungkapkan apa yang terjadi. Kalau si kakak ini sebenarnya kagak niat ikutan kabadi, tapi dia suka deket-deket sama cewek. Terlihat ketika memeluk adiknya dan juga si Manana, ekspresinya terlihat seperti itu. Si kakak kagak mau ngaku. Ketika disuruh ngelepasin tangannya itu, si kakak kagak bisa. Dan malah dia keenakan seperti itu. Sesudahnya dia mengakui kekalahannya. Secara mengejutkan si Manana aneh-aneh lagi. Nanyain biar opanya bisa gede kayak gimana. Dia cerita sebelum masuk kabadi dia kagak segede itu. Tapi karena kabadi itu banyak gerakan yoganya jadi bisa membesarkan opai. Kedua orang somplak ini malah mengikutinya. Singkat cerita, Manana menceritakan tentang keinginannya sebelum dia meninggal. Yaitu pengen merasakan bercinta dengan cowok barat. Emang agak-agak ini anak. Tapi beda dengan Cio yang cuma pengen memungut rokok yang dibuang sama pengguna, lalu dikembalikan lagi. Menurutnya itu terkesan keren. Emang iya sih, si Cio yang ada di pikirannya cuma film dan game. Tak lama keinginan si Cio pun terkabulkan. Ada orang yang membuang rokok sembarangan. Si Cio bergegas mengambilnya. Pas dapat dia malah kebentur tiang. Ditambah lagi orangnya pergi jadi kagak sempat dia kasihkan kembali. Setelah itu mereka meneruskan perjalanannya lagi dan memikirkan rokok itu mau digimanain. Karena itu rokok bukan milik mereka dan Cio pun suka sama orang yang merokok, alhasil mereka berdua foto-foto kagak jelas sama rokok tersebut. Jadi terkesan mereka itu bocah nakal. Setelah dipoto-foto ada satu foto yang menurutnya keren banget. Terus si Cio menyuruh si Manana juga ikutan dipoto. Karena dia agak mesum jadi fotonya terkesan macam itulah. Tapi jangan salpok sama kucing yang ada di belakangnya yang habis berak. Sesudahnya mereka berdua pun kembali meneruskan perjalanan. Cio merasa malu melihat foto si Manana tadi. Si Manana masih ngajakin foto di rumahnya nanti. Otomatis rokok itu tidak boleh ketahuan sama guru yang ada di depan gerbang. Mereka pun siap buat masuk. Baru beberapa langkah guru tersebut langsung ngeh kalau di sekitarnya bau rokok. Mereka berdua auto was-was dan menunggu keajaiban. Bahaya kalau mereka berdua ketahuan bisa langsung dikeluarkan. Tak lama Cio pun ketahuan bawa rokok. Dia udah pasrah. Tapi dia jujur kalau dia mungut punya orang. Jadinya bukannya marah. Malah diapresiasi sama gurunya. Cio kagak percaya bakalan tidak dituduh. Guru itu tahu kalau ada bekas lipstik di rokoknya. Jadi gak mungkin si Cio pelakunya. Tapi Cio anehnya pengen dituduh kalau dia ngerokok dan disebut anak nakal. Orang-orang yang ada di sekitarnya malah tertawa dan aneh kalau Cio anak cupu bisa nakal kayak gitu. Besoknya Manana menanyakan cita-cita si Cio nanti kalau ditanya sama guru. Si Manana bakalan jadi guru. Dia mempunyai maksud ingin jadi guru karena supaya dapat nilai plus. Kalau dipikir-pikir menurut si Manana kerja itu kagak penting dan tidak menyenangkan. Lantas Cio malah sebaliknya, dia melihat berasa kerja itu menyenangkan. Di situ si Manana mengajak taruhan, dia bakalan nanya ke orang random yang lagi kerja apakah mereka senang. Pemenangnya bakalan dapat uang 100 yen. Tak lama Manana menemukan orang yang lagi frustasi sama kerjaannya. Dia seorang pengirim koran gitu. Ketika Cio melihat wajahnya ternyata itu si Ando. Dia meminta Ando untuk baru kenal sama si Cio. Di situ si Ando pun yang tadinya frustasi pengen keluar dari kerjaannya jadi terlihat keren seperti itu dan pura-pura tegar. Ya namanya kerjaan pasti ada susah dan senangnya. Lalu sama si Cio pun dibantuin pekerjaannya supaya si Ando merasa menyenangkan menjalankan kerjaannya itu. Mereka bertiga pun berpencar. Pas Manana mau ngasih korannya, pemilik rumah marah-marah karena korannya telat datang. Dia langsung kena mental seperti itu. Terus giliran si Cio. Dia juga demikian, udah nenek-nenek padahal ya. Tapi tetap aja kejam. Manana langsung trauma. Tak lama kemudian si Ando datang. Dia memberitahu kalau sebenarnya dia udah telat beberapa jam. Dikarenakan dia tadi ada konflik dulu sama polisi.
Dia dianggap orang yang kagak bener. Setelah dikasih tahu, mereka melanjutkan untuk yang terakhir. Ini adalah orang yang gila sama berita. Dia udah siap-siap menghajar si Ando karena korannya udah telat datang. Alhasil si Cio mempunyai rencana. Dia bakalan memasukkan korannya ke dalam pintunya. Dibantu oleh si Manana. Cio diam-diam masukin koran tersebut. Pas mau balik, dia menyenggol payung. Cio auto lompat dan ditolongin sama si Ando. Jadinya orang tersebut kagak marah dan Ando pun ikut senang di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil melakukannya. Si Ando merasa berterima kasih kepada si Cio dan juga berkat dia, Ando kini jadi semangat lagi dan kagak bakalan berhenti dari pekerjaannya. Di perjalanan, Cio menagih hadiah buat yang menang. Dia melihat perlakuan tadi sama si Ando bukan karena cinta, melainkan emang dia pengen menang. Padahal sebenarnya biar kagak ketahuan kalau sebenarnya kedua orang itu udah pada kenal. Setelah meneruskan perjalanannya, si Manana merasa aneh si Cio berteman si Hosokawa gara-gara dia masuk ke tempat sampah. Gara-gara takut ada kesalahan saat disapa. Kalau Manana punya cara tersendiri kalau berada di posisi tersebut. Seperti menyapa tapi tidak terlihat menyapanya. Tak lama ada tuh orang yang menyapa, entah kepada siapa. Ini situasinya sama macam si Cio. Alhasil dia mengeluarkan caranya dengan memasang muka mesemnya kayak gitu. Orang tersebut ternyata emang manggil si Manana. Karena mungkin dia malu udah masang muka macam itu, dia pura-pura sakit perut. Dan ditawarin buat dipanggil ambulan pun dia kagak mau juga. Cio yang punya kesempatan buat kabur, dia kabur duluan. Sedangkan Manana dikelilingin banyak orang di sana. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.